Salam, penguasa naga. Seperti ini. Menantu rendah hatimu, Lin Jian. Hari ini, aku secara khusus datang untuk memenuhi pertunangan. Kakak ketiga, menantumu ini buta. Buta. Apa? Kau ternyata buta. Kau tidak salah, kan? Gu Xinyu adalah kecantikan nomor 1 di Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia menikahi pria buta? Kudengar keluarga Gu melakukannya demi memperebutkan harta keluarga. Mereka tidak punya pilihan selain menikahkannya. Maka Gu Xinyu benar-benar menyedihkan. Lin Jian, di mana anggota keluargamu? Bukankah mereka datang bersamamu? Aku tidak punya keluarga. Jadi kau yatim piatu. Lalu untuk apa kau di sini? Apa kau berharap kami melayanimu? Meskipun mataku tidak bisa melihat, aku masih bisa mengurus hidupku sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk merawatku. Masih mengurus hidupmu sendiri? Kau cukup bangga akan hal itu, bukan? Bagaimana dengan mas kawin? Kau membawanya. Ku bilang, kakak ketiga. Lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia hanya bernilai sekitar 100 yuan. Dari mana dia mendapatkan mas kawin? Tanpa ayah, tanpa ibu. Dan dia buta. Dan tanpa mahar. Keluar pernikahan ini batal. Hei, tenang sedikit. Pikirkan warisan tuan tua. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Paman dan bibi, aku, Lin Jian, memang tidak bisa melihat. Aku tidak punya ayah atau ibu. Tapi aku telah bertarung di perbatasan selama bertahun-tahun. Dan telah mengumpulkan beberapa tabungan. Aku datang hari ini untuk memenuhi pernikahan. Terlebih lagi karena rasa terima kasih atas anugerah penyelamatan jiwa yang Tuan Tuagu tunjukkan padaku saat itu. Aku harap Paman dan Bibi akan mengabulkan pernikahan ini. Ada 5 miliar di kartu ini. Anggap saja ini maharku. 5 miliar? Bagaimana mungkin dia punya 5 miliar? Apa yang kau lakukan? Ini 5 miliar. Kemari, ambil ini. Tidak ada nomor kartu. 5 miliar apanya? Ini adalah kartu universal Dewa Perang tingkat global. Melihat kartu ini seperti melihat Dewa Perang. Tidak perlu nomor kartu. Dewa Perang, kau bilang kau Dewa Perang? Dewa Perang yang mana? Mungkinkah itu Dewa Perang penguasa naga klan Lin? Nah, jangan berpikir hanya karena margamu Lin. Kau adalah Dewa Perang klan Lin. Tadi kau bilang datang untuk membalas budi. Kami pikir kau adalah orang yang punya perasaan dan menjunjung kebenaran. Aku tidak menyangka orang ini begitu rendahan. Bukankah begitu? Matanya tidak bagus, dan otaknya juga bermasalah. Dasar cacat. Bukan hanya kau mengejek kami dengan kartu rusak. Tapi kau juga berani menyamar sebagai Dewa Perang. Apa kau sengaja mencoba menjatuhkan keluarga Gu kami? Gu Xinyu, putri angkat. Seseorang usir dia dari sini. Lakukan sesuatu. Kami sudah membayarmu. Apa kau hanya di sini untuk makan gratis? Siapa itu? Membuat Nyonya Gu kita marah. Huang Yujian, tuan muda kedua keluarga Huang. Nyonya Gu, hari ini adalah pernikahan besar Xinyu. Aku tidak terlambat kah? Tidak terlambat, tidak terlambat. Tuan muda Huang bisa menghadiri pernikahan Xinyu kami. Adalah keberuntungannya. Orang ini pasti tunangan Xinyu, kan? Apa yang baru saja kau katakan? Aku dengar semuanya. 5 miliar. Keluarga Huangku di Jiangcheng adalah keluarga kaya dan berpengaruh yang menduduki peringkat teratas. Bagi kami untuk begitu saja mengeluarkan 5 miliar, sangat sulit. Apalagi orang buta ini. Bukankah begitu? Siapa di Jiangcheng yang lebih kaya dari keluarga Huang? Semuanya. Hari ini, saya, Huang, secara khusus membawa hadiah pertunangan 500 juta. Dan sebuah vas dinasti Qing. Untuk secara khusus melamar putri keluarga Gu Xinyu. 500 juta keluarga Huang begitu murah hati. 500 juta itu bukan apa-apa. Yang berharga adalah vas dinasti Qing itu. Sebelumnya, vas ini selalu disimpan oleh seorang kolektor dari negara A, baru saja ditemukan kembali oleh rekan senegara kita. Harganya mencapai 1 miliar penuh. Salam, Dewa Perang penguasa naga. Usiamu sudah lanjut. Kau tidak perlu melakukan sujud sebesar ini. Terima kasih, Dewa Perang penguasa naga. Untuk keluarga He saya. Karena menenangkan bajak laut perbatasan. Tanpa campur tangan Anda. Keluarga He saya sudah lama hancur. Ini adalah sesuatu yang saya, orang tua ini, secara khusus bawa kembali dari negara A, sebuah vas dinasti Qing. Mohon terimalah, Dewa Perang penguasa naga. Bagus, bagus, bagus. Pernikahan ini, aku setuju. Kau lupa surat wasiat tuan tua. Apa yang akan? Berapapun warisan keluarga Gu, bisakah dibandingkan dengan keluarga Huang? Berhenti mengomel. Aku yang memutuskan masalah ini. Karena begitu. Kalau begitu silakan pengantin wanita masuk.
Hari ini, mari kita selesaikan upacara pernikahan. Adapun beberapa orang. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan memberimu sedikit uang untuk makan. Anggap saja itu uang yang kugunakan untuk membeli pengantin wanita. Tunggu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah itu melihat istri yang akan kamu dapatkan? Karena kamu miskin, kamu tidak bisa memilikinya. Jadi kamu ingin menghancurkan vas ini. Lin Jiang, jika kamu hari ini berani menyentuh vas ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Apa yang kamu lakukan? Bahkan tidak bisa memegang vas dengan stabil. Tidak, bukan. Itu bergetar sendiri. Diam, benar-benar tidak berguna. Vas ini palsu. Tidak mungkin. Keluarga Huang, keluarga kaya raya di Jiangcheng, menggunakan barang palsu untuk menipu keluarga Gu. Apa? Dia buta? Dia bahkan tidak bisa melihat. Kamu orang buta yang bahkan tidak bisa melihat. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan vas saya palsu? Apakah kamu membuka mata surgawimu atau apa? Vas dinasti Qing sangat berharga. Keberhargaan ini tidak merujuk pada harga. Tapi di dunia barang antik, statusnya sudah setara dengan harta tak ternilai. Tentu saja. Tapi yang milikmu ini palsu. Vas ini. Keterampilan melukisnya seharusnya lumayan. Warna bunga dan daunnya berkilau dan transparan. Aneh, bukankah dia buta? Bagaimana dia tahu apa yang terlukis di atasnya? Dekorasi glasurnya juga memperhatikan gaya Gongbi. Jika kau tidak melihat dengan cermat, kau benar-benar tidak bisa melihat cacat apapun. Tapi, baru saja aku menggunakan energi internalku dan mengetuknya dengan ringan. Suaranya kerum, tidak nyaring. Kualitas internalnya tidak murni. Kau bilang ini asli. Kurasa kau pasti memeriksa barangnya di malam hari. Kan? Saya sarankan Tuan Huang. Lain kali Anda membeli vas antik, Anda harus ingat untuk melihat barang aslinya di siang hari. Karena mata manusia akan terpengaruh oleh cahaya, menyebabkan kesalahan. Apa yang dia katakan? Kedengarannya benar-benar masuk akal. Cahaya siang apa? Energi internal apa? Orang buta bahkan bisa menilai barang antik. Apa kamu pikir kami bodoh? Seseorang, usir orang buta bau ini, untukku. Tunggu. Kau pengantinnya. Mengapa kau keluar saat ini? Waktu baiknya belum tiba. Aku tidak akan menikah. Gadis bodoh. Ibu akan memutuskan masalah ini untukmu. Kita tidak menikahi pria buta ini. Kita menikahi Tuan Muda Huang. Cukup, entah itu Lin Jiang yang datang untuk memenuhi kontrak pernikahan, atau Wang Gutian. Aku tidak akan menikahi salah satu dari mereka. Gadis nakal, katakan itu lagi. Kau menjualku bolak-balik, seperti komoditas. Aku tidak akan menikah meskipun aku mati. Kau tidak perlu datang dan menikahiku, hanya untuk memenuhi kontrak pernikahan kakek. Dari dulu, itu kakek yang memohon padamu, bukan milikmu atau milikku. Anggap saja kita tidak berjodoh. Lin Jian, Ziyu ditinggalkan oleh orang tua kandungnya saat masih kecil. Dia anak yang malang. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Baiklah. Aku mengerti. Lin Jiang ingat. Aku pasti tidak akan mengecewakan Xinyu. Kakek. Baiklah, kalau begitu aku permisi sekarang. Gu Xinyu, ada apa denganmu? Ketulusan Tuan Muda Huang, tidak bisakah kau merasakannya? Ketulusan apa yang baru saja dia katakan? Tidakkah kau mendengarnya? Baginya, aku hanya seperti komoditas. Kau sebut ini ketulusan. Nona cantikku, kesabaranku terbatas. Harap bersikaplah masuk akal. Tuan Muda Huang, jangan marah. Xinyu, dia mungkin terlalu senang dan tidak langsung bereaksi. Menjauhlah dariku. Kamu berani memukulku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan rasa benar-benar diperlakukan sebagai komoditas. Salam, penguasa naga. Penguasa naga, bagaimana Anda keluar begitu cepat? Pernikahan ini batal. Apel. Siapa di dunia ini yang bisa menolak kontrak pernikahan penguasa naga klan Lin? Cukup. Entah itu Lin Jiang yang datang untuk memenuhi pernikahan, atau Wang Gutian. Aku tidak akan menikahi salah satu dari mereka. Sombong dan menawan. Ini benar-benar tidak palsu. Di manakah naga Azure? Lapon, penguasa naga, baru saja menerima kabar. Mereka yang di perbatasan yang pernah dikalahkan oleh Anda. Ke-21 negara yang berulang kali dikalahkan. Sekarang bersama-sama mengajukan petisi. Semua ingin tunduk pada perintah Anda. Beberapa bulan lalu, bukankah mereka masih merencanakan serangan balik bersama? Mengapa mereka tiba-tiba menyerah? Bawahan Anda percaya ini pasti tipuan. Jadi saya mengirim naga Azure untuk menyelidiki situasi. Baiklah. Penguasa naga, banyak yang baru-baru ini muncul di Jiangcheng. Mata-mata perbatasan. Saya kira mereka semua ada di sini untuk mengintai Anda. Ada banyak orang biasa di sini.
Jika perang benar-benar pecah, saya khawatir orang tak bersalah akan terluka. Bawahan Anda menyarankan, sebaiknya Anda menyembunyikan identitas Anda. Ya, mari kita lakukan itu. Jika ada pergerakan dari pihak Naga Azure, segera beritahu saya. Jangan biarkan dia menghadapi bahaya sendirian. Ya, Tolong. Tidak bagus. Kulihat kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tolong. Selamat datang, penguasa naga. Siapa kamu? Beraninya kamu menyentuhku. Apa kamu tahu siapa aku? Apa yang memakai topan? Jika kamu punya nyali, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memukulku. Seluruh Jiangcheng, tidak ada yang berani di depanku. Begitu sombong. Wu Fan. Tuan Wu, bagaimana bisa itu Anda? Apa dia? Itu Dewa Perang Harimau Putih. Huang Gutia, siapa yang memberimu nyali? Berani tidak menghormati penguasa naga. Penguasa naga. Anda adalah penguasa naga klan Lien. Penguasa naga. Ampun penguasa naga. Saya buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tolong ampuni saya kali ini. Menculik wanita sipil di siang bolong. Apakah masih ada hukum di Jiangcheng? Ya. Tapi penguasa naga, dia istriku. Apa? Di mana anggota keluarga gue? Di sini, kami di sini. Dengarkan baik-baik, Nona Gu Xinyu, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, menyelamatkan nyawa penguasa naga. Tanpa izin penguasa naga, tidak ada yang boleh berpikir untuk mengatur pernikahan Nona gue. Apakah Anda mengerti? Mengerti. Kapan aku menyelamatkannya? Mengerti. Kita bisa dengan penguasa naga, membangun koneksi. Benar-benar berkar yang dipupuk selama beberapa kehidupan. Sama sekali tidak berani bertindak lancang. Pergi. Silakan nikmati waktu Anda semuanya. Tunggu sebentar. Terima kasih. Tuan Wudo, apa ini? Kita menyinggung keluarga Huan demi Gu Xinyu. Aku khawatir hidupnya tidak akan mudah. Apakah Anda akan kembali? Sebelum Naga Azur kembali. Masih ada waktu, tidak apa-apa. Kau benar-benar pandai berpura-pura. Lagi pula, dengan siapa kau berhubungan? Menyebabkan kita menyinggung keluarga Huang. Sekarang bahkan Dewa Perang pun tersinggung. Ibu, aku sungguh tidak mengenal. Penguasa naga, bagus. Kau benar-benar berani menjawab. Dasar pengecut. Kau benar-benar berani kembali. Kau baik-baik saja. Dasar sampah. Kau baru saja lari. Sekarang kenapa kau lari kembali? Dewa Perang secara khusus menyebut nama dan ingin melindungi Xinyu. Lalu bagaimana dengan Lin Jiang ini? Biarkan mereka pertama-tama secara diam-diam mendapatkan akta nikah mereka. Ketika kita mendapatkan warisan, lalu biarkan saja mereka bercerai. Bukankah itu baik-baik saja? Anggap saja kau beruntung hari ini. Nah, aku akan membereskan urusan denganmu nanti. Jangan ikuti aku lagi. Saat aku dihina di hotel. Di mana kau? Tidakkah kau bisa tahu niat jahat Huang Gutian padaku? Kau pergi begitu saja. Tidakkah kau ingin menjadi menantu tunggal? Tidakkah kau ingin uang? Aku memberikannya padamu. Jangan ganggu aku lagi. Dasar sampah, cepat bangun. Ikut aku ke rumah nenek untuk memberi hormat. Aku peringatkan kau, jangan bicara omong kosong saat sampai di sana. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Ibu, kami di sini. Chen Jun, matriark keluarga Gu. Kalian semua berlututlah untukku. Belum lagi kamu membiarkan orang cacat pindah ke keluarga Gu. Bahkan sosok seperti Dewa Perang Penguasa Naga. Kalian semua berani menyinggung. Apakah kamu takut keluarga Gu kita tidak akan mati dengan mengenaskan? Ibu, aku tidak tahu akan jeti seperti ini. Ini semua salah gadis sialan ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyinggung Dewa Perang? Xinyu mengira dengan berhubungan dengan penguasa naga. Kamu tidak akan memandangku. Begitukah? Nenek, aku tidak. Xinyu, bukan paman mengatakan Anda. Kita menyinggung Dewa Perang dan keluarga Huang. Apakah Anda ingin keluarga Gu kita hancur selamanya? Berhubungan dengan pria? Apakah kamu bahkan tidak menggunakan otak ilmu? Jangan seret kami.
Seluruh keluarga Gu bersamamu. Keluarga Gu memanfaatkan seorang wanita dengan segala cara, lalu berbalik dan menyalahkannya. Keluarga rendahan belaka. Sungguh konyol sampai kelewatan. Lin Jiang, kamu. Menyinggung keluarga Huang dan tidak berani bicara. Menyinggung penguasa Nagada, tidak berani bicara. Hanya tahu cara menutup pintu, membuli keluarga sendiri. Kau orang buta bau, kau ini apa? Beraninya kau berbicara pada nyonya tua seperti itu. Lin Jiang, apa kamu mencari mati? Kenapa kamu tidak cepat berlutut? Siapapun bisa mengucapkan kata-kata dasar. Ku dengar kamu kabur dari pernikahanmu tadi malam. Sekarang, kamu bertingkah sangat sombong. Aku tidak kabur dari pernikahan. Lin Jiang, diam. Jangan bicara pada Nanak seperti itu. Mereka semua memperlakukanmu seperti ini, dan kau masih membela mereka. Xinyu, penguasa naga berkata, bahwa tidak ada seorang pun kecuali dia yang diizinkan untuk memutuskan pernikahanmu. Dalam sekejap mata, kamu membawa menantu tunggal ini pulang. Jika kamu membiarkan penguasa naga tahu tentang ini, sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Karena kamu adalah simpanan Dewa Perang. The film was Kamu translated bertanggung jawab and untuk pergi ke Dewa narrated Perang by untuk memohon Amnesia. ampun. Tapi biar ku jelaskan dulu. Jika kamu gagal memohon ampun, tidak ada di antara kalian yang diizinkan masuk pintu keluarga Gu lagi. Kalian semua bisa bangun. Kakak tertua, mari kita diskusikan sesuatu denganmu. Aku ingat kau pernah bilang sebelumnya bahwa kau mengenal Dewa Perang Harimau Putih. Kakak ketiga, apa maksudmu? Kau harus menyelamatkan kami kali ini. Selama kau bisa membantuku melewati kesulitan ini, maka saham keluarga, aku akan memberimu 5 poin. Kakak ketiga, kita keluarga. Jangan bicara seperti orang asing. Benar, aku memang mengenal Dewa Perang Harimau Putih ini. Dia pasti akan memberiku muka. Jangan khawatir. Lihat apa yang mereka sebut. Makan tutul tidak pernah mengubah bintiknya. Baru saja berlutut dan berbalik ingin melarikan diri. Ini aku. Berhenti, siapa kau? Adik kecil, aku mencari Dewa Perang Harimau Putih. Katakan saja padanya aku Gu Hui. Dia akan tahu. Gu Hui, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Cepat pergi, cepat pergi. Kakak tertua, bukankah kamu bilang kamu kenalan lama dengan Dewa Perang Harimau Putih? Kenapa bahkan seorang penjaga keamanan berani mengusirmu? Aku hanya tidak punya muka kan? Ini semua karena kamu. Kamu rubah kecil. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Gu. Nyonya besar. Xinyu bukan wanita jalan. Harap berhati-hati dengan ucapan Anda. Beijing, lepaskan aku. Cukup. Gu Xinyu, bagaimana sikapmu? Aku bilang cukup. Beberapa tahun terakhir ini, aku selalu sepenuhnya patuh padamu. Tapi apa yang kudapatkan sebagai balasannya, hanya kekecewaan. Kau pikir aku memalukan, kan? Baiklah, kalian pergi duluan. Aku akan tetap di sini dan menunggu sendiri. Anggap saja ini hal terakhir yang kulakukan untuk keluarga Gu. Baiklah, sayapmu sudah mengeras. Ya. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, selesaikan itu. Jangan pernah kembali ke rumah. Ayo pergi. Apa yang kau tertawakan? Tidak ada. Kupikir kau cukup keren barusan. Jangan khawatir, kau akan lihat hari ini. Dewa Perang Harimau Putih. Omong kosong saja. Siapa yang mencariku? Salam, Dewa Perang Harimau Putih. Salam, Dewa Perang Harimau Putih. Maaf Nona gue. Saya baru saja ada urusan. Jadi, Anda masuk dan tunggu saya dulu. Jika ada sesuatu, mari kita duduk dan bicara. Pergi dan bawa Nona gue masuk ke dalam rumah. Penguasa naga, silakan. Nona gue, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Apa yang terjadi kemarin, Tuan Dewa Perang? Terima kasih. Nona gue, sama-sama. Saya hanya mengikuti perintah penguasa naga. Hanya melakukannya. Aku datang hari ini, juga untuk masalah ini. Mohon sampaikan kepada penguasa naga nama saya. Aku mungkin mengecewakannya. Itu ide bagus. Aku sudah menikah. Jangan khawatir, Nona gue. Saya percaya pada penguasa naga. Saya sangat berharap Anda bisa bahagia. Akan saya sampaikan padanya, untuk Anda. Terima kasih, Dewa Perang. Ibu, minum teh. Ibu, aku lihat ini. Terserah kamu yang memutuskan. Keluarga Huang tidak bilang, penguasa naga ini. Kita tidak bisa menyinggungnya.
Apakah aku butuh pengingatmu tentang ini? Karena kamu, keluarga Gu telah kehilangan semua muka. Keluar sini. Sudah kubilang, kamu tidak bisa meminta ampunan penguasa naga. Jangan kembali. Harimau putih berkata, penguasa naga hanya ingin Xinyu bahagia. Aku tidak akan mencampuri pernikahannya. Gu Xinyu, kau benar-benar lelucon. Nenekmu bahkan tidak bisa melihat dewa perang harimau putih. Kenapa wajahmu lebih besar dari nenek? Di mataku, kau adalah nyonya. Benar-benar tidak ada muka untuk dibicarakan. Saya datang ke sini hari ini, tapi ini semua demi Nona Gu Seke. Dewa perang harimau The film putih. was Nyonya gue. translated and narrated by Kalian begitu Amelia. banyak mengintimidasi seorang wanita. Apakah ini tradisi keluarga-keluarga Gu kalian? Ini, Dengarkan, Nona Gu adalah penguasa naga. Orang yang dilindungi. Kalian tidak boleh memancing bahaya. Dewa perang penguasa naga ini dan Gu Xinyu. Apa hubungannya? Lin Jiang, ada apa denganmu? 10 tahun berlatih. Akhirnya aku bisa melihat. Lin Jiang, buka pintunya. Kau bisa lihat. Xinyu. 10 tahun berlatih. Akhirnya aku bisa melihat. Matanya lebih baik. Sifat sombongnya tidak berubah. Apa bedanya berlatih dan tidak berlatih? sekumpulan pecundang. Lihatlah bagaimana perusahaan telah dikacaukan oleh kalian. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan grup sekarang? Itu ditambah pinjaman, totalnya 1 miliar. Sepertinya, lelang tanah ini sangat penting. Selain sebidang tanah kosong di barat kota, kita harus memenangkan sebidang tanah. Kalau tidak, keluarga Gu kita, status kita di Jiangchen tidak akan aman. Ido, harap tenang. Menurutku, masalah ini sebaiknya diserahkan kepada Xinyu untuk ditangani. Dia masih muda, biarkan dia mendapatkan pengalaman. 1 miliar tidak cukup untuk memenangkan sebidang tanah. Diam. Kamu, matamu bagaimana kamu mendapatkan penglihatanmu kembali? Ya, Penglihatannya pulih, masih menantu tinggal yang tidak berguna. Xinyu, lelang ini. Aku mempercayakan tanggung jawab penuh padamu. Ini juga bisa dianggap sebagai ujian keluarga Gu untukmu. Tidak, Nenek. Selain sebidang tanah kosong di barat kota, bidang tanah lainnya bernilai setidaknya 1,5 miliar. Tidak mungkin aku bisa memenangkan tender. Nenek memberimu kesempatan agar kamu tampil baik. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika uangnya tidak cukup, kamu bisa meminjam 500 juta dari penguasa naga. Bukankah itu akan menyelesaikannya? Benar, Xinyu, bukankah kekasihmu itu dewa perang penguasa naga? Dia bahkan tidak akan bisa menghasilkan 500 juta, kan? Di matamu, apakah aku hanya komoditas? Kurang ajar, Gu Xinyu. Kamu awalnya adalah anak angkat yang dibawa masuk. Kami membiarkanmu melakukan sesuatu untuk keluarga. Dan kamu masih tidak senang tentang itu. sungguh naskah standar. Untuk keluarga yang sedang menurun, Xinyu, jika aku jadi kau, lebih baik tidak tinggal di keluarga ini. Kurang ajar, kamu. Beraninya kamu tidak sopan pada keluarga Gu kami. Bukankah itu hanya sebidang tanah, proyek ini? Kita ambil. Lin Jiang, apa yang kau katakan? Kamu akan menambilnya. Benar, proyek ini kita ambil. Lin Jiang, ini masalah besar, bukan permainan anak-anak. Jangan khawatir, dengarkan aku. Nyonya besar. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kita berhasil mendapatkan tanah itu, lalu apa? Apa yang kamu inginkan? Jika kita mendapatkannya, Anda tidak hanya harus meminta maaf kepada Xinyu atas apa yang telah Anda lakukan, tetapi juga menjabat sebagai ketua grup Gu. Akan menjadi milik Xinyu mulai sekarang. Nah, apa kamu tidak takut menggigit lebih dari yang bisa kamu punya? Baiklah. Jika kamu mendapatkan tanah itu, aku akan mundur dan menyerahkan kepada orang yang layak. Tapi jika kamu tidak mendapatkannya, Kalau begitu, terserah Anda. Xinyu dan saya akan sukarela meninggalkan keluarga Gu untuk ditangani sesuai keinginan Anda. bagus, kamu mengatakan ini. Jangan menarik kata-katamu. Lin Jiang, apakah kamu gila?
Tahukah kau, jika kita gagal, apa artinya bagi keluarga kita? Sudah seperti ini, kau masih memikirkan mereka. Itu juga bukan urusanmu. Sinyu, mengapa kau tidak percaya? Aku bisa melewati api dan air untukmu. Halo, Tuan Muda. Dana 20 miliar semuanya sudah tiba. Sesuai pengaturanmu, Dana Spark akan membangun pusat komersial terbesar di Jiangcheng. baiklah. Saya ingin alamat dana ini, berlokasi di barat kota. Tuan Muda, tanah di barat kota itu adalah tanah kosong. Aku khawatir. Saya hanya bertanya, apakah Anda bisa melakukannya? Ya, bawahan ini akan pergi dan menanganinya sekarang. Aku dengar keluarga Huang demi menawar tanah kota timur ini, bahkan mengirim Su Enmei keluar. Benarkah? Su Enmei dikenal sebagai anak Phoenix Tiongkok. The Selalu film was berhasil. translated Sepertinya and hari ini, narrated kita by tidak akan bisa Media. mendapatkan keuntungan apapun. Lihat siapa itu. Gu Xinyu. Nyonya tuamu hanya mengirimmu dan orang buta ini. Kamu bisa melihat sekarang. Apel, apa kamu sangat takut? Istrimu selingkuh dengan orang lain di luar. Saya dengar Tuan Muda Huang terakhir kali, dipukuli sampai berlutut dan memohon ampun. Bagaimana kau bisa begitu tangguh sekarang? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus sombong. Anak muda ini, aku merasa kau agak familiar. Apakah kita Su ini, cucu tertua keluarga Su. pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Nona Su pasti salah. Anak ini bernama Lin Jian. Dia hanya menantu tidak berguna dari keluarga gue. Bagaimana mungkin dia mengenalmu? Su Enmei. Itu dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, lelang telah dimulai. Selamat datang semuanya. Apa yang kita lelang hari ini? Bidang tanah pertama terletak di timur kota. Harga mulai dari 800 juta. Anda sekarang bisa mulai menawar. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya cukup uang. Saya menawar 1,5 miliar. Lin Jiang, apakah kamu gila? Sampah tidak berguna. Jika kamu tidak mengerti aturannya, diam. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa dana keluarga gumu kali ini hanya 1 miliar. Akan kamu gunakan apa untuk membayar 1,5 miliar? Saya hanya punya 1 miliar. Tetapi jika saya menghitung 1 miliar ini sebagai biaya penalti, saya bisa menawar hingga 4 miliar. Jika kau berani, ikuti. Gila. Anak muda, kau benar-benar punya cara yang bagus. 1,55 miliar, 1 miliar 600 juta. Sekarang kita mulai. Lelang untuk area kedua. Saya menawar 1,5 miliar. Masih 1,5 miliar. Nah, kamu sengaja ke sini untuk membuat masalah, Kat. Tuan Rumor, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengusirnya? Kami sudah mentoleransi Anda beberapa kali. Apa Anda pikir ini main-main? Tuan ini, lelang ada aturannya. Jika Anda main-main, kami bisa membatalkan kali ini. Kualifikasi lelang keluarga Gu. Lin Jiang, kau sengaja ingin membalas dendam pada keluarga Gu kita, kan? Apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya sendiri. Lihat saja dari samping. Lanjutkan. 1 miliar 600 juta. 1 miliar 700 juta. 1 miliar 700 juta, panggilan ketiga. Terjual. Selanjutnya, kita akan melelang tanah di barat kota. Harga mulai dari 600 juta. Siapa yang tidak tahu bagian barat kota adalah sebidang tanah kosong. Apa yang ada untuk ditawar? Cepat, selanjutnya. Tunggu, aku menawar 1 miliar. Lin Jiang, apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Gu kita? Dan membuat kita kehilangan segalanya? Anak ini benar-benar gila. Memperlakukan tanah kosong di barat kota ini seperti harta karun. Dan 1 miliar. Pergi periksa, apa yang terjadi dengan tanah di barat kota belakangan ini? Kamu memang luar biasa. Sebidang tanah ini, saya keluar. Gu Xinyu. Sebidang tanah utama ini ditinggalkan untuk keluarga Guimu. Mari kita lihat bagaimana keluarga Guimu mengelola mulai sekarang. Menyerah. Keluarga Gu menawar 1 miliar. Ada tawaran lagi. Tunggu sebentar. Semua yang sebelumnya hanyalah tabir asap. Ini tujuanmu yang sebenarnya, bukan? Tapi aku tidak mengerti. Tanah di barat kota ini, apa sebenarnya artinya bagimu? Nona Su, menurutmu aku perlu memberitahumu. Tolong beri aku pencerahan. Tanah itu, jika aku bilang itu punya arti, maka itu punya arti. Apa kau mengerti? Tanah di barat kota, terjual kepada keluarga Gu seharga 1 miliar. Ibu, kita tidak perlu menunggu di sini, kan? Mereka pasti tidak akan mendapatkan tanah itu. Bukankah aku tahu itu? Aku hanya ingin melihatnya dengan The mata film was kepalaku sendiri. translated Sampah and ini keluar narrated dari by keluarga Gu. Media. Xinyu. Tanah itu sudah dilelang. Xinyu, kamu baik-baik saja.
Minta maaf dengan benar kepada nenek. Nenek berjiwa besar. Dan pasti akan memaafkanmu. Nenek, kita membeli tanahnya. Aku tidak salah dengar, Kak. Kamu memenangkan lelangnya. Lin Jiang, membeli tanah di barat kota. Gu Xingyu, apa kamu tidak tahu tanah di barat kota itu adalah tanah kosong? Maaf, Apa gunanya menyesal? Cepat beritahu aku, berapa banyak yang kamu habiskan? 1 miliar. Apa? Habis sudah, keluarga Gu tamat. Ibu, Kamu binatang. Aku akan memukulmu sampai mati. Coba sentuh dia. Aku ingat, taruhannya adalah aku harus mendapatkan sebidang tanah. Sekarang aku sudah mendapatkannya. Panggil polisi, panggil polisi. Aku akan membuat orang ini menghabiskan hidupnya di penjara. ibu, hal terpenting sekarang adalah cepat cari cara untuk mengembalikan tanah rusak ini. Kembali. Selamat, Nyonya Tua Gu. Kali ini, keluargamu benar-benar memenangkan sebidang tanah utama. Tuan Muda Huang, kamu harus mencari cara untuk membantu kami dengan tanah itu. Kembalikan. Aku bilang, Ketua Gu, apa kamu menganggapku bodoh untuk membuatku mengambil tanah tak berguna keluargamu? Kenapa? Tuan Muda Huang, bahkan jika aku memohon padamu, demi Xingyu, apa kau benar-benar berpikir satu wanita bernilai ratusan juta malas membuang kata-kata denganmu? Cukup. Aku bisa jamin, jika kau lewatkan kesempatan ini, kau pasti akan menyesal. Dasar bocah, diam kamu. Percaya atau tidak, dalam beberapa hari, aku akan mencari seseorang untuk mengulitimu hidup-hidup. Halo? Apel. Ibu. Cepat lihat. Berita menyebar ke seluruh kota. Sebidang tanah di barat kota ini mungkin adalah tambang emas. Nilainya akan meningkat 10 kali lipat. Bangun, kau tidak perlu berlutut lagi. Apakah dia tahu sejak awal bahwa tanah ini akan naik nilainya? Aku salah paham padanya. Xingyu, kali ini kamu telah berjasa besar. Benar sekali. Aku selalu berpikir Xingyu adalah anak yang luar biasa. Ini semua berkat Lin Jiang. Jika kau ingin berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah padanya. Dia aku meremehkanmu. Dia jelas ini mencelakai keluarga Gu kita. Siapa sangka? Kucing buta tersandung tikus mati. Sekarang, kamu pasti sangat menyesal, kan? Nyonya besar gue, barusan, aku sudah mendiskusikannya dengan ayahku. Bagaimanapun, kita teman lama keluarga. Jadi, sebidang tanah di barat kota itu akan kami ambil. Tidak perlu, Tuan Muda Huang. Keluarga kami berencana menebangkannya sendiri. Nyonya besar, kata-kataku di sini. Keluarga Huang kami bersikap baik untuk membantumu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa kamu pikir kami bodoh? Mengancam? Keluarga Gu kami tidak takut pada keluarga Huangmu. Baiklah. Penundaan menimbulkan masalah. Putra sulung, Ya, Ibu. cepat pindahkan uangnya malam ini. Ibu. Harus malam ini. Siapa tahu apa yang mungkin salah. Aku bilang pergi, jadi pergilah. Gue, katakan sejujurnya padaku. Berapa banyak uang tunai yang masih dimiliki grup? Ibu. Sebenarnya, keluarga hanya tersisa kurang dari 500 juta. Apa? Kakak, bukankah terakhir kali kamu bilang masih ada 1 miliar? Anak durhaka. Ayahmu baru saja meninggal belum lama ini. Dan kamu sudah akan menghamburkan kekayaan keluarga. Jika bukan karena hari ini, berapa lama kamu The film berencana was menyembunyikannya translated dariku? and narrated by M Media. Ibu, aku salah. Ibu, tolong maafkan aku. Ibu, Kenapa kamu menghela napas? Dengan sebidang tanah di barat kota ini, mudah untuk menarik investasi beberapa ratus juta. benar, Ibu. Dengan tanah ini, kita bisa mendapatkan pinjaman beberapa ratus juta. Beberapa miliar juga bisa. Lin Jiang, apakah kamu harus menentangku sampai akhir? Nyonya tua, apa kau masih ingat taruhan antara kau dan aku? Aku ingin kau meminta maaf pada Xingyu sekarang. Lin Jiang, bagaimanapun juga dia nenekku. Biarkan saja.
Bagaimana bisa kau, di depan begitu banyak orang, mengingkari perjanjian yang kau buat, tidak mengakuinya? Xinyu yang baik. Nenek salah padamu sebelumnya. Membungkuk. Nenek, Saya sekarang mengumumkan bahwa Gu Hui, kamu diberhentikan dari posisimu mulai sekarang. Mulai besok, Gu Xinyu akan menjadi ketua grup Gu. Ibu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Meskipun aku berbuat salah, tapi selama bertahun-tahun ini, meskipun aku belum mencapai apa-apa, aku sudah bekerja keras. Ibu, Dasar sampah tidak berguna, keluar. baiklah, Ibu. Karena kamu tidak punya hati. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Jangan menyesalinya. Lin Jiang, aku. Bisakah kamu datang ke kamarku sebentar? Tidak perlu. Katakan saja apapun yang perlu kau katakan di sini. Apa yang terjadi di pelelangan? Aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku menyesal. Bisakah kamu tidak pergi? Kau tidak harus seperti ini. Aku, Lin Jian, bukan orang yang memanfaatkan kemalangan orang lain. Tunggu aku sebentar. Aku mau menerima telepon. Lin Jiang, kebetulan sekali. Kenapa kau di sini? Nona Su, tolong langsung ke intinya. Tuan Lin, siapa sebenarnya dirimu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak bisa membodohiku. Tidak ada aktivitas sebelum lelang. Tapi kau bersikeras bahwa tanah itu akan naik nilainya. Hanya ada satu kemungkinan. Kau adalah dalang di balik Dana Spark. Bukan. Hebat, hebat. Kalau begitu, aku anggap itu sebagai persetujuanmu. Nona Su, kau bisa pertimbangkan. Apakah kau ingin bergabung denganku? Atau lebih tepatnya, bergabung dengan Dana Spark? Kenapa? Apakah kau menginginkanku atau... Berhenti pura-pura bingung. 4 keluarga besar Tiongkok, putri dari keluarga Subalao, sebenarnya berada di keluarga kelas 2. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Siapa sebenarnya dirimu? Sudahlah, kalau begitu semoga kerjasama kita menyenangkan. Siyu, kau baik-baik saja. Ada apa denganmu? Tidak ada, aku kenyang, tidak bolehkah? Penguasa naga, situasi darurat. Baru saja menerima kabar. Gu Hui diam-diam berkolusi dengan keluarga Huang dan menjual tanah di barat kota. Apa? Dia menjual tanah di barat kota kepada keluarga Huang. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Paman tertuamu. Dia menjual tanah di barat kota kepada keluarga Huang. Bagaimana bisa aku membesarkan anak tak tahu terima kasih seperti itu? The film was translated Nyonya besar and gue, narrated sudah by kubilang M sejak lama. Media. Kau merayakan terlalu dini. Dasar bajingan. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Anak durhaka. Sejak ayah meninggal. Jika bukan karena aku, keluarga Gu sudah lama tamat. Aku hanya menghabiskan sedikit uang. Dan kamu mengabaikan ikatan keluarga. Kalau begitu jangan salahkan aku karena membelakangimu. Bagus sekali. Nyonya besar, biar ku beritahu hal lain. Dia menjual saham keluarga Gumu kepada keluarga Huang kami juga. Malam ini, aku akan membuat keluarga Gumu menghilang dari Jiangcheng. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tuan Muda Huang, Tuan Huang. Tolong, kasihanilah. Bermimpi saja, Chen Yunyan. Dulu, bagaimana keluarga Gumu memperlakukan aku? Sudah lupa. Kau hanya mengandalkan Dewa Perang Harimau Putih untuk dukungan. Aku beritahu kau, mulai sekarang, keluarga Huangku tidak takut padanya. Tuan Muda Huang, keluarga Gu kami salah. Kami bersedia tunduk.
Kami hanya berharap Anda akan mengampuni hidup kami. Aku tidak bisa memutuskan itu. Tapi karena kau ingin meminta maaf, kau harus menunjukkan ketulusan dulu, kan? Kamu harus tulus. Gu Xinyu, cepatlah dan kemari. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Huang. Nenek, Gu Xinyu, cepat minta maaf. Semua yang terjadi hari ini adalah karenamu. Kenapa Xinyu harus meminta maaf? Baik, masih mencoba mencelakai keluarga Gu kita. Lin Jian, kau kabur seperti anjing di hari pernikahan. Dan sekarang kau berlagak tangguh. Tanpa Dewa Perang Harimau Putih, kau bukan apa-apa. Percayalah padaku. Gu Xinyu, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat datang dan berlutut. Benar. Gu Xinyu masih perawan, kan? Aku tidak mau barang bekas. Jangan khawatir, Tuan Muda Huang. Aku sudah mengawasi keadaan di rumah. Sampah ini pasti belum menyentuh sehelai rambut pun pada Xinyu. Kau memang luar biasa, istri secantik itu. Dan kau tidak mengambil tindakan. Apa kau tidak mampu atau hanya takut? Bagaimana kalau aku membantumu? Kau berani menyentuhnya. Kau sebentar lagi mati dan masih ingin berlagak tangguh. Pria, ikat si tidak berguna ini untukku. Aku akan tunjukkan padanya beberapa jurus. Pada istrinya di sini. Gerakan macam apa itu? Aku akan melawanmu sampai mati. Tidak, Xinyu, Lin Jian, kali ini aku percaya padamu. Xinyu. Gu Xinyu. Xinyu, bangun Xinyu. Dia sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan aku. Apa yang kau coba lakukan? Beraninya kau? Ada apa kau di sini? Tuang Gutian. Nyalimu bertambah besar. Kalau dulu, apa yang kau katakan? Aku bahkan tidak berani bernapas. Hari ini, keluarga Huangku berbeda dari sebelumnya. Kau tidak tahu mana yang baik untukmu. Berhenti mencoba menakutiku. Mulai sekarang, masih belum jelas siapa yang berkuasa di Jiangchen. Bawahanmu terlambat tiba. Mohon maafkan saya, tuanku. Dewa Perang Harimau Putih. Dia hanya orang tak berguna, menantu yang tinggal di rumah. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu bawahannya? Benar-benar badut fisik. Su Enmi, apa maksudmu? Keluarga Huangmu awalnya punya kesempatan untuk bangkit dengan cepat. Sayang sekali, kau memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi. Ini milik keluarga Huangmu. Kontrak untuk mengakuisisi lahan di barat kota. Apa yang kau lakukan? Burung bijak memilih pohonnya. Keluarga Huang terlalu kecil. Jangan bilang kau pikir kau bisa menahanku, Su Enmi, The kan? film was Aku Lin translated Jian, and tidak membunuh orang tak narrated bersalah by tanpa M pandang Media. bulu. Mereka yang ingin menjadi kambing hitam, bisa tinggal. Jika kau tidak ingin mati, keluar dari sini sekarang. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Lin Jian, sebenarnya kau siapa? Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Aku melepaskanmu terakhir kali. Kali ini kau berani menyakiti Xinyu. Aku ingin kau mati dengan mengenaskan. Lin Jian. Itu salahku, aku minta maaf. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Apa kau pikir? Kau masih punya kesempatan. Lin Jian. Saya tidak akan berani lagi. Beri saya kesempatan lagi. Kita adalah keluarga. Keluarga. Kau tidak pantas seseorang. Bawa dia pergi. Jangan. Harimau Putih. Bawahanmu ada di sini. Aku ingin keluarga Huang dihancurkan malam ini. Ya, Ruang gawat darurat. Dokter, bagaimana istriku? jangan khawatir. Pasien sekarang sudah melewati masa kritis. Tapi Anda belum bisa menjenguk. Cepat pergi dan selesaikan prosedur rawat inap. Terima kasih, dokter. Penguasa Nago, semuanya sudah diurus. Aku mengerti. Baik, atur untukku. Aku ingin bangsal VIP terbaik rumah sakit. Lin Jian, bagaimana Xinyu? Masih di dalam, tapi tidak ada masalah besar. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari di rumah sakit. Apa kamu manusia bahkan untuk mengatakan itu? Xinyu terluka saat mencoba menyelamatkanmu. Hanya terluka. Aku beritahu kamu, ini yang kamu hutang pada keluarga Gu kita. Kurangi bicara saja. Lin Jian, apakah bangsalnya sudah diatur?
Saya lihat koridornya penuh pasien. Pasti tempat tidur sangat terbatas, Kak. Semuanya sudah diatur. Selain tahu sedikit ilmu bela diri, apa kamu punya koneksi di Jiangcheng? Saya sudah berurusan dengan wakil dekan Wu dari rumah sakit mereka beberapa kali. Saya akan segera menghubunginya. Wakil dekan Wu setuju. Dia akan segera mengaturnya untuk kita. Mari kita lihat apa yang diatur oleh wakil dekan. Ini adalah status keluarga Gu kita. Di mana anggota keluarga Gu Xinyo? Itu kita. Wakil dekan sudah memberitahuku. Ini prosedur rawat inapnya. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan di sini. Baiklah, tentu. Kenapa kamar single standar? Bukankah rumah sakit Anda punya kamar VIP? Hanya ada satu kamar VIP. Sudah dipesan. Kami tidak punya. Kamu, apa kamu tidak tahu status keluarga Gu kita? Begini cara rumah sakit Anda memperlakukan kami. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Lupakan saja. Berhenti membuat keributan. Pada jam segini, sudah cukup bagus mendapat kamar sendiri. Kamu, aku akan melaporkanmu. Silakan saja lapor. Lihat siapa yang memperhatikanmu. Aku beritahu kau, hanya ruang VIP yang layak mendapat perawatanku. Kau, tidak pantas. Dia yang bertugas merawatmu. Kepala perawat, aku apa? Orang sepertimu, yang bodoh dan tolol, dan tidak punya akal sehat, pantas tinggal di bangsal standar selamanya. Hanya seorang kepala perawat, bertingkah begitu sombong. Apa, kau tidak yakin? Kalau begitu, cari dekan, untuk mengajukan ruang VIP untukmu. Selama kau bisa menjadi VIP, aku bahkan akan menyajikan teh dan air untukmu. Dekan, kenapa Anda di sini? Apakah ada seseorang bernama Lin Jian yang datang untuk mendaftar? Aku Lin Jian. Halo, Tuan Lin. Ruang VIP sudah diatur untuk Anda. Mohon tenang saja. Kami pasti akan memberikan perawatan medis terbaik untuk istri Anda. Terima kasih. Xiao Jian, bawa Tuan Lin ke sini untuk mendaftar. Tuan Lin. Tidak perlu. Menurutku lebih baik ganti orang lain. Aku tidak mau perawat yang meremehkan orang. Untuk merawat istriku, aku tidak akan merasa tenang. Lalu, Tuan Lin, maksud Anda? Perawat ini bisa diganti. Baiklah, Tuan Lin. Rumah sakit kami punya aturan, hanya kepala perawat yang bisa merawat pasien VIP. Kalau begitu rumah sakitmu, seharusnya ganti saja kepala perawatnya. Dekan, saya. Cukup, Tuan Lin. Kami akan melanjutkan sesuai keinginan Anda. Suster Jian, Anda sudah dipindahkan. Mulai sekarang, Anda akan bekerja di bangsal 8 orang. Tuan Lin, lewat sini, silakan. Tuan Lin, Anda belum tidur 2 hari. Anda harus istirahat sebentar. Saya urus ini, tenang saja. Terima kasih, bukan apa-apa. Lin Jiang. Kau akhirnya bangun. Apa kau merasa lebih baik? Lin Jiang, kamu adalah penguasa naga yang menyelamatkanku di pernikahan hari itu. Itu kamu, kan? Seperti yang kuduga, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Itu benar. Aku adalah. Lalu, kenapa kamu berbohong padaku dan bilang, kamu anak yatim, dan bahkan ingin menikah ke keluarga kami? Xinyu, ketika waktunya tepat, aku akan memberitahumu segalanya. Baiklah. Lin Jiang. Tidak peduli apapun, aku percaya padamu. Ini. Apa ini? Saat kita menikah, aku tidak membelikanmu apapun. Aku membeli ini khusus kemarin. Buka dan lihat. Apa kau suka? Ini. Xinyu. Aku ingin menjagamu seumur hidup. Baiklah. Mereka di sini. Siapa yang mengirimmu? Serang bersama. Xinyu, ikut aku. Pergi. Jangan lari. Lin Jiang, kamu baik-baik saja? Kita pergi dari sini dulu. Lin Jiang, apa yang terjadi padamu? Di sana, jangan biarkan mereka kabur. Cepat, pergi. Nanti ku jelaskan. Ikut denganku, naik mobilku.
Cepat pergi. Huang Gushan, tuan muda keluarga Huang. Bos, misi gagal. Su Enmi menyelamatkan mereka. Sekumpulan orang tak berguna. Mungkin akan sedikit sakit. Tolong tahan sebentar. Mungkinkah Lin Wutian yang mengirim mereka? Itu tidak benar. Keluarga Phoenix Lane tidak akan mengirim hanya segelintir orang ini. Aku hanya bisa melakukan perban sederhana ini. Kamu masih perlu ke rumah sakit besok. Aku dengar, Huang Gutian punya kakak laki-laki bernama Huang Gushan. Dia telah berlatih seni bela diri kuno di luar sejak muda. Aku belum pernah melihatnya. Namun, kau dan keluarga Huang adalah musuh bebuyutan. Mungkin, itu dia. Terima kasih. Aku tahu kau terampil. Namun, kau tetap harus berhati-hati 2 hari ini. Aku pergi dulu. Nona Su, aku akan... Tuan muda, Kalian ngobrol dulu. Aku akan jalan-jalan di sana. Bagaimana penyelidikannya? Huang Gushan ini mencurigakan. Kita tidak bisa menemukan jejaknya sama sekali. Jelas, dia datang dengan persiapan. Lin Jiang. Lin Jiang, selamatkan aku. Ada apa? Wu Feng, lacak lokasi ponselku. Aku akan ke sana dulu. Kau segera kirim orang untuk mengikuti. Ya, Lin Jiang. di mana dia? Cepat cari dia. Jangan biarkan wanita itu kabur. Jika Tuan Muda Huang tahu, dia akan menguliti kita hidup-hidup. Cepat pergi. Wanita sialan. Apakah kau masih mengenaliku? Huang Gushan. Saat kau mengkhianati keluarga Huang kita, pernahkah kau berpikir hari ini akan datang? Berhenti. Lin Jiang. Kau baik-baik saja. Jadi kau Huang Gushan. Kurasa kau harus mengganti namamu menjadi Musang. Yang kau lakukan hanyalah hal-hal licik. Bukankah kau ingin berurusan denganku? Aku di sini sekarang. Hadapi aku. Aku akan mengurusmu hari ini juga. Pergi. Lin Jiang, kau baik-baik saja. Pergi. Bunuh dia untukku. Penguasa naga, bawahanmu terlambat. Kali ini, saya salah perhitungan. Lain kali, aku pasti akan membuatmu mati. Ayo pergi. Aku adalah Lin Jian, bukan seseorang yang membiarkan harimau kembali ke gunung. Mau pergi, tidak semudah itu. Buat cepat masuk mobil. Kejar. The film was Jangan translated bergerak. and narrated by M Media. Aku baik-baik saja. Berhenti mencoba bersikap kuat. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Terima kasih. Nona Su, apa rencanamu selanjutnya? Nona Su, aku secara resmi mengundangmu untuk menjadi penghubung eksternal untuk dana Spark kami. Su Enmi, di depan umum, tolong tunjukkan rasa hormat. Dengan kemampuanmu untuk benar-benar tinggal di keluarga Gu yang kecil sebagai menantu yang tinggal di rumah. Lin Jiang, siapa sebenarnya dirimu? Identitasku bersifat rahasia. Jangan repot-repot mencoba lagi. Lupakan saja. Ingat perjanjian kita. Aku bisa bekerja untukmu. Tapi kau harus memenuhi satu keinginanku. Kenapa mereka bersama? Apa mereka berselingkuh?
Ibu tahu siapa yang kutemui di jalan hari ini? Sinyu. Kau tidak berguna. Kau berani sekali. Berani-beraninya berselingkuh. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku berselingkuh? Lihat, semuanya. Apa ini? Kau dan Su Enmi bermesraan di kedai kopi. Sekarang buktinya tak terbantahkan. Kau masih berani membantah? Cukup mesra, ya. Kalian hampir berciuman. Ibu, aku bilang orang seperti ini harus dikeluarkan dari keluarga Gu kita. Jangan memfitnahku. Lalu jelaskan, apa sebenarnya hubunganmu dengan Su Enmi? Aku tidak punya hubungan dengannya. Lihat, Gu Xinyu, ini suamimu. Kau membelanya sebelumnya. Tapi bagaimana dengan dia? Berbalik dan bersama rubah betina itu. Kasih sayang mendalam antara kekasih. Ibu, aku percaya pada Lin Jiang. Bukan orang seperti itu. Sampah ini untukmu. Ramuan ajaib macam apa yang diberikan? Kau bahkan membantunya bicara. Ibu, berita besar. Su Anmi dari keluarga Su menjadi kepala Danaspar. Ada apa ribut-ribut? Rubah yang plan-plan. Apa yang patut diperhatikan? Anda tidak tahu. Su Anmi baru saja merilis sebuah modal ventura. Danaspar bersiap mengambil pinjaman 20 miliar, bertaruh melawan Dana. Saya ingin mengatakan, ini berita bagus. Taruhan dana. Misalnya, kita berorientasi keluarga. Anda bisa mengajukan pinjaman 500 juta. Jika kinerjanya berlipat ganda, kita kembalikan pokoknya. Jika kinerjanya tidak berlipat ganda, kita tidak perlu mengembalikan uang ini. Ada hal bagus seperti itu. Bukankah itu hanya memberikan uang? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tidak semua perusahaan, kamu bisa mendapatkan pinjaman. Tapi keluarga kita berbeda. Bukankah kita baru saja mengambilnya? Tanah di sebelah barat kota. Ibu, kurasa tidak apa-apa. Ada sampah di sini. Aku sudah tidur di ranjang Su Enmi. Bagaimana dia bisa menolak kita? Lin Jiang dan Su Enmi sama sekali bukan hubungan seperti itu. Kenapa kamu tidak percaya? Abaikan mereka. Benar ingin meminjamkan uang pada keluarga Gu. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, itu uangmu. Anggap saja ini sebagai tambahanku. Hadiah sebelumnya. Pernikahan adalah kuburan para pahlawan. Kecantikan bagai pisau di atas kepalamu. Semoga bisa menjaga keluarga. Jangan bodoh. Masuk akal. Masalah ini, aku serahkan padamu. Kamu pergi sekarang. Berikan dana Spark itu. Hubungi. Ya, Ibu, aku akan segera melakukannya. Ibu, kabar baiknya. Su Enmi bilang, setuju meminjamkan kita 500 juta. Bagus. Bagaimana kamu membuatnya setuju? Wanita ini pintar. Aku bilang padanya, mulai sekarang, sisi barat kota akan berada di bawah yurisdiksi kita. Kekuatan kita ada di sana. Dia harus patuh, menjilat kita. Su Enmi bilang, datang sekarang. Tanda tangani kontrak dengan kita. Bagus. Yin, kali ini, jasa besar bagimu. Ibu, kali ini, aku sudah berkontribusi pada perusahaan. Baru-baru ini, aku juga cukup luang. Kenapa kita tidak? Yun, besok, kamu akan menjadi wakil ketua grup Gu. Terima kasih, Ibu. Menurutku, kita masih bisa menargetkan lebih tinggi. Mari kita berusaha lebih. 500 juta terlalu sedikit. Saat Su Enmi datang nanti, kita akan mengajukan padanya untuk 1 miliar. Aku ragu dia berani menolak, dan kita juga bisa memainkan trik dan menghasilkan 1 miliar bersih darinya. Ibu, apa yang kamu lakukan adalah curang. Jika orang lain tahu, apa maksudmu menipu? Dunia bisnis itu seperti medan perang. Kalau kau tidak mengerti, diam saja. Itu masuk akal. Aku menasihatimu. Jangan serakah tak terpuaskan. Hati-hati jangan sampai terbalik di selokan. Diam. Hak apa yang kamu miliki untuk bicara? Di sini, kamu punya motif tersembunyi. Kamu hanya menyebabkan masalah bagi keluarga Gu kami. Pergi lihat. Sampai sekarang, perusahaan mana yang bisa mengajukan 500 juta? Tapi bagaimana denganmu? Mencoba menelan gajah seperti ular. Sungguh konyol. Kenapa? Meminta uang pada wanitamu. Kau tidak senang? Pengkhianat. Biar ku beritahu sesuatu. Masalah perselingkuhanmu belum selesai. Uang ini adalah hutangmu pada keluarga Gu kita. Apa katamu? Aku berutang pada keluarga Gu. Benar. Aku beritahu kau, setelah kau menandatangani kontrak nanti, kau akan menceraikanku dan Xinyu. Keluar sekarang juga. Sudah cukup bicaranya, sudah selesai mengamuknya. Kau sudah memberontak, berbicara padaku dengan sikap seperti ini. Ini sikapku. Ada apa? Kamu keterlaluan. Apa kamu benar-benar berpikir kami mudah ditindas? Xinyu. Kau. Lin Jiang dan Su Anmi tidak bersalah. Kamu tidak percaya. Baiklah, bahkan jika mereka berdua benar-benar berselingkuh, itu tetap uang Lin Jiang.
Apa hubungannya denganmu? Yang kamu tahu hanya membuang orang setelah mereka tidak berguna. Apa kamu punya trik lain? Memalukan? Aku akan mengatakannya lagi. Dengan siapa aku bersama? Aku yang memutuskan sendiri. Bagus, pengkhianat. Kami bekerja sangat keras untuk membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kau baru menikah dengannya beberapa hari, dan kau sudah membantu orang luar alih-alih keluarga. Coba pukul dia lagi. Selama ini, kamu memperlakukanku seperti pion sekali pakai. Hanya Lin Jiang memperlakukanku seperti anggota keluarga sungguhan. 20 sekian tahun ini, tidak sebahagia waktu yang kuhabiskan bersamanya. Beberapa hari terakhir ini. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakan ini. Mulai sekarang, saya mencabut posisimu sebagai ketua. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga Gu kami. Kamu dan si tidak berguna ini, jangan pernah berpikir untuk mengambil sepeser pun dari kami. Baiklah, anggap saja keluhan yang kuderita selama bertahun-tahun ini sebagai balasan atas kebaikan keluarga Gu yang membesarkanku. Aku akan membuat orang-orang ini, untuk tamparan hari ini, menyesalinya. Tuan Lin, ketegangan di keluargamu benar-benar kental. Aku hampir takut masuk. Ketua Su, silakan ambil tempat utama. Ini kontrak yang kau inginkan. Sudah kubawa. Lihatlah. Nona Su, apakah Anda salah? Di sini, mengapa tertulis 2 miliar? Benar. Itu 2 miliar. Ini yang disepakati Tuan Lin dan aku. Jika kau pikir ini terlalu banyak untuk ditangani, aku juga bisa mempertimbangkan memberimu setengahnya. Tentu saja bisa. Nona Su, keluarga Gu kami tidak seperti dulu lagi. Mulai sekarang, kami akan lebih memperhatikan dana spot. Baiklah. Kalau begitu aku permisi sekarang. Juta. 10 juta. Miliar. Benar-benar ada 2 miliar. Lin Jiang, ini dihitung sebagai kontribusi terakhirmu untuk kami sebelum kau keluar dari keluarga Gu kami. Keluarga Gu kami, kesempatan untuk bangkit telah tiba. Kau tidak menduga ini, kan, Lin Jiang? Dana yang kau perjuangkan dengan susah payah untuk negosiasi, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun darinya. Sebaliknya, itu telah menjadi milik keluarga Gu kami. Batu loncatan. Sebentar lagi, sebelum kau pergi, aku pasti akan bermurah hati dan memberimu beberapa ratus yuan. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakanmu. Kalian benar-benar sekelompok badut. Lihat halaman kedua kontrak. Siapa sebenarnya? Tidak akan mendapat sepeser pun. Apa? Pihak A, Dana Spark. Pihak B, perusahaan Xinyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda tangan ini bukan dari grup Gu kami. Tertegun, kan? Hadiah yang sudah di depan mata telah terbang. Terus tertawa. Perusahaan Xinyu. Gu Xinyu. Lin Jiang. Apa artinya ini? Artinya, kau sekarang adalah wanita kaya kecil bernilai 2 miliar. 2 miliar. Hilang. Jika tempat ini tidak menahanku, ada tempat lain yang mau. Ayo pergi. Menantu. Mohon tetap tinggal. Ada sesuatu. Lin Jiang, mari kita bicara baik-baik. Mengapa kau terburu-buru pergi? Baru saja. Kami hanya bercanda. Mohon jangan dianggap serius. Benar. Kami hanya bercanda. Jadi itu hanya lelucon. Kupikir kalian benar-benar ingin mengusir kami. Benar sekali. Seorang pria sejati harus berjiwa besar. Mengapa repot-repot dengan kami, para wanita belaka ini? Tidakkah kau setuju? Tidak apa-apa. Sedangkan aku juga suka bercanda. Tapi tamparan tadi juga lelucon. Kenapa kau tidak bicara? Kalian tidak bisa menerima lelucon. Kalau begitu aku tidak main lagi. Xinyu, ayo pergi. Baru saja. Aku tidak sengaja menyentuh Xinyu. Bagaimana bisa tidak sengaja? Lakukan lagi dan tunjukkan padaku. Ini tidak sama. Tidak sekeras sebelumnya. Lihat, apakah ini baik-baik saja sekarang? Tidak. Tidak cukup dalam. Aneh. Mungkinkah kulitmu terlalu tebal? Lin Jiang, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Semua orang hanya bercanda. Kenapa kau begitu serius? Aku akui. Apa yang kulakukan barusan salah.
Tapi, Lanjutkan. Lin Jiang, lepaskan. Kau The terlalu film berhati was lembut. translated and Baiklah. narrated by M Media. Lin Jiang, apakah boleh bagimu untuk tetap tinggal bersama keluarga Gu kami sekarang? Mohon padaku. Saya mohon. Tinggallah bersama keluarga Gu kami. Istri, kau bilang. Aku akan mempertimbangkannya. Sinyu bilang dia sedang memikirkannya. Kalian tunggu saja beritanya. Tuan, sudah dikonfirmasi. Ini Lin Jiang yang melarikan diri 10 tahun lalu. Lin Butian, patriark keluarga Lin. Benar-benar dia. Para tetua di keluarga itu sudah lama tidak puas denganku. Menjadi kepala keluarga, aku tidak puas. Jika mereka tahu orang ini masih hidup, keadaan akan buruk. Salam, kepala keluarga Lin. Ada apa? Kepala keluarga Lin, apakah Anda ingin berurusan dengan Lin Jiang? Saya pikir kita bisa bekerja sama. Bagaimana kita bekerja sama? Saya sudah lama mendengar bahwa keluarga Lin Phoenix di Tiongkok adalah eksistensi yang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Bagaimana kalau Anda meminjamkan kekuatan Anda kepada saya? Saya akan melenyapkan Lin Jiang untuk Anda. Mengapa saya harus percaya Anda? Lin Jiang membunuh saudara saya. Saya berharap bisa menghancurkan tulangnya menjadi debu. Hanya berdasarkan poin ini, saya bersedia, demi kepala keluarga, menempuh api dan air. Pergi ke panti asuhan Zishan. Temukan divisi gelap saya. Itu sudah cukup bagi Lin Jiang untuk mati 7 atau 8 kali lipat. Terima kasih, kepala keluarga. Lin Jiang, kali ini aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Sinyu, apa yang kita lakukan di sini? Aku memilihkan gaun untukmu. Cepat coba. Cepat, cepat. Sinyu. Halo, permisi. Di mana istriku? Ana, dia barusan ada di sana. Halo, Lin Jiang, selamatkan aku. Tuan Muda Lin, lama tidak bertemu. Tuang Gusan. Apa maumu? Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu dicabik-cabik oleh 5 kuda. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda keluarga Lin Phoenix. Jangan coba menakut-nakuti aku. Kau tahu identitasku. Sebenarnya apa maumu? Berhenti bicara omong kosong. Dalam 1 jam, datanglah ke panti asuhan Zishan. Datang sendirian. Jika kamu tidak datang, aku akan mengambil istri muda, memperkosanya dulu, lalu membunuhnya. Lepaskan aku. Kau berani. Halo. Aku di sini. Di mana kau? Datanglah ke ruang bawah tanah. Tolong aku, tolong aku. Teman kecil. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sinyu. Sinyu, kau baik-baik saja Sinyu. Tidak menyangka ini, kan Lin Jiang. Kamu juga punya hari seperti ini. Lepaskan dia. Apapun yang kau mau, hadapi aku. Petugas, Tuan Lin adalah orang baik. Mohon jangan bunuh dia. Diam. Kamu hanya anjing peliharaan keluarga Lin. Berani bicara satu kata lagi. Itu kau. Bukankah kamu cukup mampu? Kamu juga punya hari seperti ini. Kenapa kamu seperti anjing? Kau benar-benar menggunakan anak kecil untuk melakukan hal seperti ini. Ini bukan perbuatanku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena membuat terlalu banyak musuh. Kaji. Tak tahu malu. Pemenang mengambil segalanya. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Kamu hanya anjing yang menunggu untuk disembeli sekarang. Tapi ngomong-ngomong, istrimu di sini. Dia benar-benar menggiurkan. Sayang sekali jika hanya membunuhnya begitu saja.
Tuan Gusat, lepaskan dia. Aku akan membunuhmu. Tunggu sampai aku kembali. Lalu aku akan perlahan mempermainkanmu sampai mati. Bawa mereka, dan kunci mereka secara terpisah. Ya. Mengapa kau bersama Tuan Gusan? Tuan Lin, saya punya kesulitan sendiri. Tapi saya bersumpah, saya tidak tahu orang yang mereka incar adalah Anda. Ikutlah dengan saya. Saya akan mengantar Anda mencari Nona Gu. Sinyu, Lin Jiang, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. The film was Ikutlah dengan kami. translated Kau and membantuku. narrated Dia by tidak akan M melepaskanmu. Media. tidak, saya tidak bisa pergi. Tuan Lin, Anda dan Nona Gu adalah orang baik. Itu sebabnya saya membantu Anda. Saya tahu jalan pintas. Saya akan mengantar Anda. Wanita, kamu berani mengkhianatiku. Mati. Dan saudara-saudaramu itu. Aku akan mencincang mereka dan memberikannya kepada anjing-anjing. Bangun, bangun. Sudah kubilang. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, kamu tidak akan melarikan diri. Tuan Gusan, kau sampah tak berguna. Masih bicara besar bahkan saat menghadapi kematian. Tapi aku tidak menyangka. Di dalam divisi rahasia Patriark Lin, masih ada pengkhianat. Patriark Lin. Lin Wutian yang mengirimmu. Benar. Ini semua orang-orangku. Hari ini, kamu juga tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Serang. Ada apa? Penyusup telah memicu sistem alarm. Wu Feng, Jadi itu kamu yang membuat masalah. tetaplah dekat denganku. Suruh orang-orang di atas turun ke sini. Jangan biarkan mereka kabur. Berhenti. Jangan lari. Dewa Perang Harimau Putih, Wu Feng ada di sini. Penguasa naga, Anda baik-baik saja. Xinyu, di sini berbahaya. Ayo kita pergi dulu. Pergi. Kalau begitu hati-hati. Pandangan jauh penguasa naga seperti dewa. Orang-orang di luar, semuanya sudah ditangani. Ini, bagaimana ini mungkin? Saya menempatkan ratusan elit di atas. Kamu, Apa kau pikir? Aku akan datang tanpa persiapan, hanya untuk mati. Lin Jiang, aku salah. Aku pantas mati. Tolong ampuni aku. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi muncul di hadapanmu lagi. Apa kau pikir? Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Kalau begitu matilah. Metode kejimu yang seperti itu sudah kulihat sejak lama. Hadapi mereka. Ya. Tuan Muda Lin. Lama tidak bertemu. Lin Wutian. Sebenarnya apa maumu? Apa yang kuinginkan? Tentu saja membunuhmu. Kalau begitu tergantung apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Balas dendam untuk kakak dari dulu. Aku belum datang untuk menyelesaikannya denganmu. Baiklah. Aku akan menunggumu. Wu Feng, pergilah selidiki panti asuhan ini. Sebenarnya bagaimana situasinya? Seperti yang Anda perintahkan.